Hai guys, bertemu kembali bersama saya di channel kesayangan Anda. Baiklah, kali ini saya ingin berbagi video tentang petualangan mencari buah kepayang ya. Mungkin teman-teman pernah mendengar peribahasa ataupun lirik lagu ya tentang mabuk kepayang ya. Barangkali saja di daerah teman-teman tidak terdapat buah ataupun pohon kepayang ya. Nah, untuk itulah kebetulan saat ini di daerah kami sedang ada musim buah kepayang ya. Dan buah ini pun sebenarnya sudah cukup lumayan langka karena perambahan hutan sudah di mana-mana. Dan pohon kepayang ini pun belum dibudidayakan, dia masih tumbuh liar ya. Biasanya di hutan-hutan tua sekitar 50 tahun ke atas hutan itu ya, baru dia bisa tumbuh situ. Nah teman-teman, untuk menjawab penasaran kalian yang belum pernah melihat bagaimana sih buah kepayang ya, karena selama ini mungkin teman-teman hanya mendengar dari lirik lagu ataupun peribahasa ya, mabuk kepayang ya. Nah, inilah sebenarnya penampakan buah kepayang ya yang dimaksudkan itu. Oke, langsung saja kita melihat di bawah pohon kepayangnya. Langsung ini sudah ada banyak buah-buahnya yang berjatuhan ya. Ini kebetulan belum diambil orang ya. Ini barusan saja sekitar seminggu yang lalu ada bekas orang ngambil buahnya ini. Baiklah teman-teman, terima kasih saya ucapkan kepada teman-teman yang telah setia mengikuti channel ini. Dan bagi Anda yang baru bergabung di channel ini, jangan lupa dukung channel ini dengan cara subscribe, like, komen, dan share. Oke, kita lanjut mengumpulkan buah kepayangnya. Nah, itu guys, penampakan buah kepayangnya. Kebetulan pohonnya ada di atas tebing kali kecil ini ya. Jadi buahnya itu jatuh langsung berkumpul di aliran anak sungai ini. Ada beberapa buah guys, buah kepayangnya. Kita kumpulkan saja dulu. Ini buahnya cukup lumayan besar guys, hampir sebesar kepala anak-anak kecil. Dan kita sebaiknya tidak terlalu berlama-lama diam di bawah pohon ini ya, takut kalau buahnya jatuh dan menimpa kita. Kita masih ingin mencari di atas sana, barangkali ada yang nyangkut di sela-sela pepohonan. Kita akan tunjukkan bagaimana bentuk pohonnya ya. Sebenarnya pohonnya tidak jauh beda dari pohon yang lain. Semua pohonnya agak tinggi, jadi sulit untuk di zoom bagaimana bentuk daunnya ya. Nah, itu ada dua buah lagi kita temukan. Ini guys, bekas biji buahnya ya. Bekas biji buah yang lama nih. Ini sudah tidak ada isinya lagi. Dan ini bercangkang ya, seperti batok kelapa itu cangkangnya. Dan di dalamnya inilah terdapat daging buah yang dimakan ya. Itu kita nemu dua buah lagi.
kita temukan lagi berada di balik dedaunan. Nah, wah, ada banyak guys, 3 lagi ya. Ini sudah bekas dimakan tupai ya, karena dia ini punya lumbi kata orang sini ya. Daging buah yang manis, daging yang manis yang agak berwarna kuning itu agak manis, dan itu sangat disenangi oleh tupai. Ya, ada 3 lagi guys. Kita lemparkan saja dulu ke bawah. Wah, medannya cukup sulit guys, kemiringan hampir 45 derajat, licin lagi permukaan tanahnya karena lembab. Oke guys, kita cari di sebelah atas sana. Sekali lagi terima kasih kepada teman-teman yang selalu setia mengikuti channel ini. Bagi teman-teman yang baru singgah di channel ini, selamat bergabung. Jangan lupa dukung channel ini agar lebih maju dan berkembang di masa-masa yang akan datang, sehingga dengan demikian saya akan lebih semangat lagi untuk membuat konten-konten yang lebih menarik lagi. Dukung channel ini dengan cara subscribe, like, komen, dan share. Wah, sepertinya di sini tidak ada buahnya teman-teman, karena buahnya yang jatuh di sini pun dia pasti meluncur ke arah bawah sana. Ya, ini pohonnya teman-teman, pohonnya cukup tinggi pohonnya, dan kita tidak bisa untuk mengunjung bagaimana bentuk daunnya karena ditutupi oleh rimbunan pohon yang lain. Inilah pohon payangnya ya, teman-teman bisa lihat dia ini tumbuh di hutan yang dekat dengan aliran-aliran anak sungai ya, dan hutan ini pun diperkirakan sudah berumur ratusan tahun. Masih terdapat beberapa pohon yang besar-besar dan tinggi-tinggi, dan pohon kepayang ini masih merupakan tanaman liar ya, belum dibudidayakan. Kalau saya tidak salah ingat, lirik lagu Mabuk Kepayang itu ya kepunyaan artis ataupun penyanyi Malaysia Tempo dulu. Album lagu-lagu Malaysia zaman-zaman tahun 60-an dan 70-an. Bukan hati tak kasih sayang, bukan hati tak rindu dendam, sayang si manis ada yang punya, mabuk kepayang. Ya, begitulah kira-kira penggalan lirik lagunya ya. Nah, ini teman-teman yang kita
dapatkan atau kita peroleh di atas tadi ya, kita tumpuk menjadi satu biar kita nanti mudah untuk mengupasnya. Dikupas, kulitnya dibuang biar kita bawanya pulang itu tidak terlalu berat. Guys, kalian yang belum pernah makan buah pepayang dan belum paham bagaimana cara mengolahnya, jangan pernah coba-coba memakan buah pepayang ya, karena buah pepayang memang bisa memabukkan, bahkan bisa mematikan, karena di dalam daging isinya ini memang mengandung racun ya, mengandung cyanida. Dia sangat mematikan kalau tidak diolah terlebih dahulu. Nah, bagaimana cara mengolah daging buah pepayang ini supaya bisa dikonsumsi dan tidak memabukkan? Maka tonton terus video ini sampai selesai. Oke? Sekarang kita lanjut ke proses pengupasan. Kita kupas, buang kulitnya ya, karena kulitnya ini lumayan tebal, jadi kalau dibawa pulang bulat-bulat begini tidak dibuang kulitnya, itu cukup berat ya, itu akan sangat merepotkan kita untuk membuangnya pulang. Nah, inilah guys penampakan daging atau lundi kata orang sini, daging buah pepayang yang manisnya ya. Ini dagingnya manisnya nih yang sangat suka dimakan pepaya ini ataupun jenis binatang lainnya. Kalau ini enggak apa-apa dimakan, ini agak manis-manis. Yang mengandung racun ataupun cyanida itu yang di dalam cangkangnya ini tadi ya. Nanti kalau kita mau mengkonsumsinya harus diolah terlebih dahulu. Kalau yang dagingnya ini tidak apa-apa, manis ini. Lumayan berat juga kulitnya ini, jadi kita harus buang biar tidak terlalu menyusahkan waktu membuangnya pulang. Ya teman-teman, ini adalah penampakan biji buah pepayang yang sudah kita fermentasi ya. Sudah kita fermentasi sehingga lundinya itu memisah dan luruh ya, terpisah dari cangkang ataupun batok biji buah pepayangnya. Nah, dengan demikian kita mudah untuk mencucinya ya, karena memang harus kita cuci terlebih dahulu sebelum direbus ya. Dan tujuan pencucian ataupun fermentasi tersebut adalah untuk menghancurkan ataupun meluruhkan lundi-lundi yang kuning itu ya. Karena kalau tidak diluruhkan seperti ini, tidak difermentasi seperti ini, proses perebusannya dan proses pemecahan biji ataupun cangkang biji buah pepayang ini agak sulit ya kalau tidak difermentasi terlebih dahulu. Nah, setelah difermentasi seperti ini, dia akan terpisah dengan sendirinya ya, lundinya itu.
sehingga tinggallah cangkangnya yang sudah bersih dari lundinya, sehingga memudahkan kita dalam proses perebusan dan pemecahan cangkangnya nanti ya. Oke, kita cuci dulu ya sisa-sisa lundinya yang sudah difermentasi ini. Fermentasi ini memakan waktu kurang lebih 2 mingguan ya teman-teman. Semakin lama kita melakukan fermentasinya, maka semakin meluruh ya lundi-lundinya ini, jadi semakin mudah kita membersihkannya. Ya teman-teman, sudah bersih seperti ini. Kalau tidak difermentasi, dia tidak akan bersih seperti ini ya. Lundinya itu kuat melekat di cangkang ini. Jadi untuk proses perebusan dan pemecahnya susah kalau tidak difermentasi terlebih dahulu ya. Itulah makanya harus difermentasi terlebih dahulu ya. Ini teman-teman, sisa-sisa lundi yang masih melekat, dia sangat lengket sekali ya di cangkangnya ini. Ya, ini teman-teman biji buah kepayang yang sudah kita bersihkan. Dia sudah bersih dari lundi-lundinya ya, karena setelah melalui proses fermentasi. Fermentasi itu bisa lebih sempurna ya kalau dilakukan antara 2 sampai 3 minggu ya. Antara 2 sampai 3 minggu, jadi lundinya itu sudah benar-benar memisah dari cangkangnya ini ya. Nah, ini contoh sisa-sisa lundi yang masih lengket ya, dia belum memisahkan diri dari cangkangnya. Setelah kita cuci seperti ini teman-teman, tinggal kita lanjut ke proses perebusannya ya. Maka dari itu saya sarankan agar kalian menonton terus video ini sampai selesai, oke? Agar kalian tidak mabuk kepayang beneran ya. Hati-hati ya, jangan sampai mabuk kepayang ya, karena mabuk kepayang itu bisa berbahaya ya. Oke teman-teman, nanti kita lanjut ke proses perebusannya ya. Ikuti terus video ini. Tanya siapa nama, oh dimanakah alamatnya, padamu duhai
Gurita hati mabuk kepayang. Bukan hati tak kasih sayang, bukan hati tak rindu dendam padamu. Wahai wanita hati mabuk kepayang. Ya, baiklah teman-teman. Saat ini kita sedang dalam proses perebusan ya, perebusan biji buah kepayang ya. Proses perebusan ini sendiri akan maksimal hasilnya ya kalau dilakukan antara waktu 3 sampai 4 jam ya. Dan kita sengaja menggunakan perapian dengan kayu bakar ya, karena kalau kita menggunakan gas lumayanlah ya berapa gas yang habis terkuras ya dalam waktu 3 atau 4 jam tersebut. Mengingat saat ini gas sudah mengalami kenaikan yang sangat signifikan ya, dimana kalau di tempat kami gas melon yang 3 kiloan itu sudah 25 ribuan ya. Baiklah teman-teman, sementara kita menunggu airnya mendidih hingga sampai 3-4 jam ya, kita akan berjalan-jalan dulu ya di sekitaran kebun ini ya, sambil menunggu prosesnya benar-benar sempurna ya. Dan sistem perapiannya pun harus kita jaga ya, agar apinya itu tetap dalam keadaan yang maksimal ya, sehingga dengan demikian proses perebusannya akan berjalan dengan cepat dan sempurna ya. Oke teman-teman, kita tunggu saja bagaimana kisah selanjutnya. Ya, setelah kurang lebih setengah jam airnya sudah mendidih ya teman-teman. Kita masih harus bersabar menunggu sekitar 3 jam lebih lagi ya, agar proses pematangan daging buah kepayangnya itu benar-benar sempurna ya. Ya baiklah teman-teman, setelah sabar menunggu dalam waktu kurang lebih 3 jam, sepertinya proses perebusannya sudah cukup ya, sepertinya sudah matang ya daging dalamnya. Jadi kita angkat saja ya, kita buang airnya ya. Oh ya teman-teman, perlu diingat jika kalian merebus kepayang ini di rumah, air rebusannya ini ya jangan dibuang sembarangan ya, jangan dibuang ke lokasi yang dijangkau oleh hewan ternak ya, seperti angsa, itik, bebek dan sejenisnya ya. Karena kalau mereka sampai meminum air rebusan kepayang ini, maka hewan-hewan tersebut bisa mati ya. Ini pernah kejadian di kampung kami ya. Jadi kalau
kita merebusnya di rumah, jangan dibuang di komberan ya, karena di situ biasanya hewan ternak seperti itik, bebek dan angsa senang mencari makan di situ ya. Maka sebaiknya dibuang di tempat yang jauh ya, sekira tidak terjangkau oleh hewan ternak tersebut ya. Kenapa air rebusannya segera harus kita buang? Biar kita bisa mengganti airnya dengan air yang dingin ya. Jadi dalam keadaan yang masih panas ini langsung kita siram dengan air dingin ya, supaya nanti proses pemecahan dan pengeluaran daging kepayangnya dari cangkangnya itu lebih mudah ya, dia tidak melekat lagi. Jadi begitu diangkat langsung kita buang air panasnya, kemudian langsung saja kita siram dengan air dingin ya. Ya baiklah teman-teman, proses perebusan biji buah kepayangnya sudah selesai ya. Kita tinggal melanjutkan ke proses pemecahan dan pencongkelan isi ataupun daging buah kepayangnya ya. Nah, bagaimana kelanjutan kisahnya? Maka jangan skip dulu video ini, tonton terus video ini sampai selesai, oke? Ya, seperti inilah teman-teman, daging buah kepayang yang sudah kita rebus ya. Untuk mempercepat proses pengeluaran racun atau cyanidanya, kita potong tipis-tipis ya. Jadi proses perendamannya pun akan semakin cepat ya. Perendaman bisa juga dilakukan di dalam baskom ya, ataupun di dalam wadah yang lainnya ya. Namun kalau kita merendamnya di dalam baskom atau di dalam ember, kita perlu melakukan penggantian airnya ya, paling tidak 2 kali ya dalam sehari, agar racun ataupun cyanida yang keluar dari daging buah kepayang tersebut tidak kembali menyerap di dalam daging buah kepayangnya ya. Bukan hati tak kasih sayang, bukan hati tak rindu dendam, padamu hanya cerita hati, mabuk kepayang.
Ku tanya siapa nama, oh di manakah alamatnya, padamu duhai buta hati, madu kepayang. Ya, sepertinya sudah matang. Oke, kita matikan kompornya. Ya guys, inilah sayur buah kepayang ya, yang sudah matang, sudah siap untuk dinikmati.